Bapak Anin, kami minta untuk tetap berada di atas panggung, Bapak. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan MOU bersama dengan PT Pupuk Indonesia. Untuk itu saya ingin mengundang Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman untuk naik ke atas panggung dan melakukan penandatanganan MOU beserta Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia Bapak Dwi Satrio Anurogo dan juga Bapak Mulyadi Jayabaya selaku WKUK Bidang Pangan Kadin Indonesia untuk bersama-sama berada di atas panggung untuk melakukan penandatanganan MOU bersama dengan PT Pupuk Indonesia. Hadirin sekalian, kita saksikan bersama, inilah MOU antara PT Pupuk Indonesia dan juga Kadin. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Semoga kolaborasi yang luar biasa ini membuat stok pupuk di tanah air makin melimpah. Amin. Dan rekan-rekan media jangan lupa untuk mengabadikan momen berharga ini ya. Penandatanganan MOU bersama dengan PT Pupuk Indonesia. Kita saksikan bersama Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia Bapak Dwi Satrio Anurogo dan juga WKUK Bidang Pangan Kadin Bapak Mulyadi Jayabaya menandatangani MOU, disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman. Mohon berkenan, persilakan MOU-nya berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Inilah dia surat penandatanganan MOU, surat MOU yang sudah ditandatangani pada siang hari ini disaksikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Silakan boleh foto bersama. Ditahan sejenak Bapak, sambil ditahan, sambil dibuka lembaran MOU-nya. Kita zoom di kamera, terlihat jelas ada paraf, ada matrenya. Ini merupakan MOU antara PT Pupuk Indonesia dan juga Kadin Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Dan mohon kesediaannya untuk Bapak Amran Sulaiman untuk tetap berada di atas panggung Bapak untuk menyampaikan pemaparan dengan tema peningkatan produksi, pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian, prioritas dan strategi pemerintah di tahun 2026. Untuk Bapak Amran Sulaiman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Bapak Anindya. Yang kami hormati Dirjen Peternakan, berdiri Pak, ini mau bangun di hulu peternakan. Yang kami hormati staf ahli Menteri Pertanian Bapak Dr. Jamil PhD. Yang kami hormati Pak Imam, ada Pak Imam, Pak Sestama, ini lengkap kami bawa tim. Pak Arif, para Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia, para Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, para Ketua Asosiasi Anggota Luar Biasa Kadin, serta para peserta Rapimnas Kadin Indonesia yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, izin kemarin jadwal kami, tapi kami menerima anaknya Bapak Presiden Belarus. Beliau berkunjung untuk investasi ke Indonesia, mekanisasi pertanian, kemudian vaksin, pupuk seperti yang ditandatangan tadi, fosfat, karena produsen fosfat terbesar, salah satu terbesar dunia. Kemudian tadi pagi kami mengumpulkan teman-teman Kementerian Pertanian, kurang lebih pegawai kementerian 51.000. Kemudian mitra-mitra, rencana kami berdiri setengah jam
Tetapi makin lama makin bantuannya meningkat. Setengah jam pertama 33 miliar. Kami tambah sedikit 10 menit menjadi 40 menit, bantuannya 75 miliar untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Padang. Kami sejak terjadinya bencana, hari pertama tim kami kirim ke lapangan, posko, kami sampaikan tidak ada boleh kekurangan pangan. Karena 3 daerah surplus pangan, Aceh surplus 871 ribu ton, kemudian Sumatera Utara juga surplus dan seterusnya. Ada yang menarik, wali kota, salah satu wali kota Lok Semawe kalau tidak salah, kami di SMS, kemudian ada dari Medan, dari Padang, Pak Mentan butuh beras, kami langsung perintahkan Pak Sestama. Tadi malam kami minta jam 3 lewat subuh. Ini Pak Sestama berdiri, ini kurang tidur nih. Berdiri Pak, ini yang tanda tangan minta parab. Kita kirim beras, totalnya sampai hari ini reguler dan non reguler itu 40 ribu ton ke seluruh daerah yang terkena dampak. Bahkan Pak Mendagri telepon dari lapangan, BNPB, kemudian Pak Pratikno, Pak Menko, saya katakan proses administrasi menyusul, Bapak wakili di mana berada, menteri-menteri yang turun, silakan ambil beras, dicatat, kemudian kirim suratnya ke pusat via WA, kami tanda tangan, karena saudara-saudara kita butuh, kita harus peduli pada mereka. Alhamdulillah tadi target hari ini mudah-mudahan bisa tembus 100 miliar dari Kementerian Pertanian dan mitra-mitra. Kami ucapkan terima kasih pada mereka. Kami sampaikan seluruh pegawai kementerian, tolong jangan persulit seluruh pengusaha yang bermitra Kementerian Pertanian. Tadi ini hasil tanda tangan, surat masuk tadi pagi. Ya Pak Dirjen Peternakan berdiri Pak. Aku tanda tangan. Dan saya bilang jangan dipaksa. Tiba-tiba mereka menyumbang 2,5 miliar ya. Ada yang 5 miliar, ada yang 10 miliar. Jadi pengusaha itu butuh kepastian. Kalau dilayani dengan baik, dia memberikan terbaik pada republik ini. Kami sampaikan tadi ada 500-an, 1000-an orang yang hadir. Kami katakan kalau ada yang persulit sektor pertanian sampaikan pada kami. Mulai Dirjen ke bawah, Pak Ketum Kadin, kalau ada persulit melapor ke Bapak, SMS ke saya, insya Allah jabatannya akan berakhir. Karena kami adalah pelayan. Kami pelayan rakyat, pelayan Kadin. Jadi Pak Ketua Umum ini lembut, tapi pasti. Beliau mengatakan, Pak Mentan bisa nggak hadir? Biar 5 menit. Mana mungkin kita hadir 5 menit kalau sudah ketemu ribuan? Enggak mungkin. Dia bilang sedikit saja. Terus dibisiki di bawah. Banyak yang tunggu Pak Mentan. Kenapa? Anggarannya Bapak banyak. Ya nggak banyak sih anggarannya pertanian. 40 tambah 60 triliun. Silakan yang berminat, silakan bersaing bebas. Tanpa under table, tanpa macam-macam. Macam-macam kami sepakat Pak Ketua Umum, blacklist, gak boleh masuk. Setuju Kadin? Enggak sepakat semua. Setuju? Makasih. Ada beberapa aku lihat wajah-wajahnya, jemput saya aku ngerti. Yang jemput itu, ini yang sudah jalan di pertanian. Yang tidak jemput, ini belum jalan di pertanian. Aku ngerti, kami juga Kadin jadi ngerti. Bapak Ibu sekalian,
Ini Kadin anggotanya kalau tidak salah 9.850. Benar Pak Ketua? Anggotanya seluruh Indonesia. Apa ini cuma di daftar? Aku cek. Bayangkan Pak Ketum, kalau Kadin bergerak, itu solusi permanen untuk Indonesia. Dan pasti bisa. Pasti bisa. Kadin yang masuk di Kadin itu lolos uji. Ilmunya lengkap. Ilmu agama, ilmu hukum, ilmu macam-macam ilmunya, paripurna. Tidak mungkin masuk Kadin kalau ilmunya tidak paripurna. Semua, jalur tikus, jalur tol, jalur aspal, mereka tahu semua. Bukan Kadin kalau dia tidak tahu. Dan cara pendekatannya bagus. Ada waktu Pak Mentan mau ketemu, halus. Tapi jangan paksakan kehendak. Itu sudah maksa sebenarnya. Baru dijual. Ini perintah dari Ketua Umum. Oh ya, kami terima. Tapi percaya semua Kadin yang bermitra Kementerian Pertanian, insya Allah kami pelayan Bapak. Kami pembantu, kami pelayan Bapak. Kemudian saya bayangkan kalau 9.850 orang. Ini saya katakan solusi permanen Indonesia. Solusi tenaga kerja, solusi kemiskinan, PDB dan seterusnya. Kenapa? Kalau 9.000 orang mengambil 100 saja pegawai atau karyawan, itu 36 juta. Pengangguran kita yang miskin 23 juta, pengangguran kita 7 juta. Dan antara kemiskinan dan pengangguran itu overlap. Artinya apa? Republik ini selesai 1 tahun 2 tahun di tangan Kadin. APBN hanya stimulus. APBN hanya stimulus. Sederhana sebenarnya pengusaha. Sangat sederhana. Beri ruang, jangan persulit, jangan diganggu. Mereka berproduksi. Itu mutlak. Yang paling sulit adalah kalau izin tidak selesai. Begitu lama. Kami ke Dubai, Vietnam sekarang maju. 1 jam selesai izin. Itu selesai. Kami pernah coba di Kementerian Pertanian, online single submission. Kami berlakukan investasi naik itu 2 kali lipat. Layani dengan baik. Kenapa? Yang ciptakan lapangan kerja paling besar adalah ada teman-teman pengusaha, dan itu adalah Kadin. Coba tenaga kerja Indonesia 146 juta. Sekarang ini data terakhir 153 juta. Hampir pasti saya katakan itu adalah kerja keras Kadin se-Indonesia. Jadi kalau Kadin yang undang, insya Allah kami hadir. Begitu pula kalau mau bertamu, stempel Kadin, terima cepat. Karena dia menciptakan lapangan kerja. Bapak Ibu, kami sampaikan capaian pemerintah sektor pangan dan hilirisasi. Ada target dari Bapak Presiden. Yang pertama adalah swasembada. Ini swasembada, prioritas Bapak Presiden swasembada, makan bergizi, biofuel, ketahanan energi, hilirisasi, 4 tempatnya ada di pertanian. Alhamdulillah swasembada kami pada saat dipanggil menghadap, sesudah maghrib jam 7 kami dipanggil. Pak Amran, apa bisa swasembada 4 tahun? Siap Bapak Presiden. Hati saya tenang karena dulu pernah 2 tahun bisa swasembada. Kami bersyukur setelah keluar dari ruangan beliau bisa, insya Allah 4 tahun bisa. Setelah 21 hari Bapak pidato di G20 APEC, beliau mengatakan Indonesia akan mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya 3 tahun.
Aku kaget, jangan-jangan Bapak salah dalam pidato. Karena 4 tahun, tiba-tiba 21 hari, itu menjadi 3 tahun. Begitu beliau kembali, harapan saya, ini kembali ke 4 tahun. Jam 4 sore, hari ke-45. Sebelum sidang kabinet, kami dipanggil, Pak Mentan, Pak Amran, ke ruangan, siap Bapak Presiden. Pikiran saya, ini mau dikembalikan menjadi 4 tahun. Ternyata apa yang terjadi, tiba Pak Mentan, bisa enggak sesingkat-singkatnya? Oh siap Pak, 4 tahun Pak, enggak, bisa enggak 1 tahun? Inilah tekanan yang paling berat. Inilah tekanan yang paling berat, 4 tahun jadi 1 tahun. Tahu Bapak Ibu, biasanya lewat depan kalau kembali, kami lewat belakang, lewat masjid. Wartawan sudah tunggu karena aku sampaikan izin Bapak Presiden, kalau 1 tahun itu sepertinya berat, tapi kalau 3 tahun mungkin bisa. Enggak, 1 tahun lah, coba dulu. Beliau sidang kabinet, wartawan siap, kamera siap sorot, langsung disampaikan. Baru saja Pak Menteri Pertanian menyampaikan insya Allah bisa swasembada 1 tahun. Dan pada saat H-2 Lebaran kami jatuh sakit. Kami jatuh sakit, vertigo, stres, itu dirawat 7 jam baru bisa bangun. Untung HP saya aktif. Jam 3 subuh aku telepon, ajudan tidak angkat, masih tidur. Kami telepon dokter, datang darurat. Waktu itu sendirian, dalam kunjungan, dirawat 7 jam baru bisa bangun. Nah, apa hikmah di balik itu? Kalau Kadin mau bangkit, harus terima tekanan dari ketua umum. Kalau tidak ada tekanan, jangan mimpi Kadin akan berubah. Bapak Ibu, kalau tidak ada tekanan, terbiasa di zona nyaman, jangan mimpi yang aku tahu, itu akan berhasil. Tidak akan ada perubahan. Seminar kita 30 tahun, tidak akan ada perubahan. Kenapa? Yang kami tahu adalah hukum Archimedes. Tekanan makin tinggi, itu makin bagus. Coba berlian lahir dari perut bumi. Tekanannya 3.500 derajat Celcius. Titik lelenya adalah 3.700 derajat Celcius. Berlian diperebutkan semua orang, terutama ibu-ibu. Coba bapak-bapak yang Kadin, kalau pulang bawa berlian, itu senyumnya istri berbeda. Kalau bapak hanya bawa pulang salam. Ini tekanan, butuh tekanan. Kalau ada orang yang tidak tertekan, ciptakan tekanan. Insya Allah pasti ada perubahan. Bapak Ibu, alhamdulillah, setelah 1 tahun berjalan, produksi kita tertinggi selama 7 tahun. Ini adalah data BPS. Ini adalah data FAO. Kita lihat FAO, pengumuman FAO dari Roma mengatakan Indonesia produksinya lompatannya tertinggi nomor 2 dunia setelah Brasil. Brasil baru saja tadi jam 8 pagi kami terima, kami diskusi kolaborasi dengan mereka. Nah, kemudian juga yang menarik adalah Kementerian Pertanian Amerika, United States Department of Agriculture. Ini April, kita baru asik tanam, dia sudah mengatakan bahwa produksi Indonesia akan mencapai 34,6 juta ton. Jadi ini dunia yang mengapresiasi. Kemudian hasilnya pengumuman BPS 2 hari lalu, hasilnya adalah 34,7 juta ton. Ini beda 0,1. Ini luar biasa. Tapi semua capaian ini bukan saya. Kita semua termasuk Kadin. Di dalam ruangan ini banyak yang kolaborasi dengan Kadin. Itu ada yang cetak sawah, ada yang opla. Itu berkat kerja keras kita semua sebagai anak bangsa. Bukan saya, kita semua termasuk Kadin. Ini kenaikannya. Kemudian PDB
kontribusi tertinggi tahun ini pertama dalam sejarah itu sektor pertanian, dan ini datanya. Kemudian ini beritanya, jawara pertama pertanian, jawara baru sumber pertumbuhan. Kemudian ada testimoni dari Menteri Keuangan. Ini di DPR disampaikan langsung. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi 10,52%. Kinerja sektor Nah, ini pertanian testimoni oleh negara tetangga juga menyampaikan hal yang sama. Malaysia, menterinya datang, parlemennya mengapresiasi kita. Jadi ikuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia Bapak Ibu, sudah ada berapa jenis? Bapak Ibu, itulah capaian kita. Dan ini menarik, beberapa menteri negara maju pertama datang ke Indonesia saat merdeka sampai hari ini belum pernah mereka datang. Jepang, menteri pertanian nggak pernah datang. Ini pertama ke Indonesia. Mereka bertanya, bibit apa, karena Jepang lagi kesulitan. Apa dilakukan? Kami katakan transformasi pertanian tradisional menuju modern. Bibit apa? Ada bibit yang benih yang kita lakukan. Itu benih tahan kekeringan dan seterusnya. Tetapi ini adalah hal lama. Yang terpenting, hikmah di balik itu, kalau berhasil, apapun kita cerita itu adalah kebenaran. Tapi kalau gagal, apapun kita cerita, ini tersesat. Jadi kalau sudah berhasil, termasuk Kadin, yang dulunya naik Innova, kemudian naik Mercy, itu beda tuh. Temannya bertambah, sahabatnya bertambah, satu kampung bertambah, Kadin juga bertambah. Kalau sudah dalam posisi berhasil. Kemudian datang Chili, tidak pernah ke Indonesia. Kanada, tidak pernah ke Indonesia. Kami diundang khusus. Kemudian Rusia, Australia, dalam waktu 2 minggu kami terima 6 menteri dari negara-negara maju. Apa yang dilakukan Indonesia sehingga melompat produksinya tinggi? Saya katakan itu di dalamnya karena ada Kadin membantu kita. Cuma tidak enak kalau aku tunjuk orangnya di ruangan ini. Ini sudah kerjasama, ini sudah, dan kerjanya bagus, kecuali yang belum sempurna. Bapak Ibu sekalian, ini mimpi kita swasembada, doakan. Ini tinggal berapa hari? 27 hari. Hari ini tanggal 2, tinggal 28 hari. Doakan, tanggal 31 jam 12.00, insya Allah Indonesia swasembada dan tercepat dalam sejarah. Kemudian kita lihat stok kita, stok beras. Kenapa kita berani memberikan beras yang kena gempa, kena bencana? Tidak melalui birokrasi panjang. Begitu kami di SMS, kami ACC, kirim ke Pak Sekjen. Pak Sestama, tolong parap aku tanda tangan ini malam. Kirim, aku tanda tangan kirim, kemudian keluarkan berasnya. Kalaupun itu tengah malam. Tadi malam jam 3 lewat kami tanda tangan. Karena beras kita ini tertinggi selama merdeka. Ini pernah tinggi sejak berdiri Bulog 69. Ini tertinggi stok kita. Tapi dengan capaian ini banyak orang, bukan banyak, sedikit sih dibanding penduduk Indonesia, yang tidak bahagia. Nggak apa-apa. Saya doakan yang tidak bahagia, dia nanti menjadi Menteri Pertanian berikutnya. Baru aku datang, tahu nggak rasanya Menteri Pertanian? Jadi Menteri Pertanian jantungnya harus jangan satu, harus 2. Harga turun, marah petani. Harga naik,
Emak-emak marah, konsumen marah. Tidak ada waktu tidak dimarahi sebagai Menteri Pertanian. Tinggal sopan aja menghadapi kondisi ini. Bapak Ibu sekalian, berikutnya hilirisasi. Nah ini tolong Pak Ketum, Kadin, kalau bisa kita kolaborasi. Ini MOU pertanian tadi atau pupuk? Pupuk, berarti kami harusnya kita MOU Pak Ketum. Kita MOU minimal. Kalau ada kartu Kadinnya, itu lebih dipermudah daripada yang tidak ada. Pak Andi Rukman, kapan bisa MOU? Bisa nggak sekarang? Hah? Pak Sekjen, buat MOU 1 lembar 2 lembar. Inilah kalau bisa aku tanda tangan setelah turun. Bapak Ibu, inilah kita. Aku tahu pengusaha, simple, praktis, tercapai cita-citanya. Enggak berbelit-belit. Kalau Kadin itu enggak berbelit-belit. Tolong Pak Dr. Jamil buat MOU, ada mesin, ada laptop di sini atau mesin ketik. Tolong dibuat, usahakan 15 menit sudah jadi. Ya mirip-mirip tadi Pak Ali Jamil, tolong tanda tangan. Tolong Parap, aku tanda tangan. Ini Dirjen sengaja aku bawa, Pak Dirjen Perkebunan. Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan hilirisasi besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden. Beliau sudah setuju di ratas maupun sidang kabinet. Ini rencana besar kita, 3 tahun investasi. 371 triliun. Ini mimpi besar kita. Kita coba pra-EPS. Kita lihat ini adalah komoditas. Kembali komoditas andalan kita. Ini ada 14 yang demand-nya tinggi di tingkat dunia. Ini kita pilih, demand-nya tinggi tingkat dunia. Kemudian kami sudah breakdown. Ini sudah, dan kami buka ruang untuk Kadin. Ini sebesar-besarnya mana Kadin? Kita buka untuk swasta, bukan BUMN, KUR, dan Kadin. Nah ini swasta. Kemudian kami rekomendasikan ke Danantara. Insya Allah itu lebih mudah, karena kami yang rekomendasikan. Nah ini perlunya MOU. Kalau mau hari ini atau minggu depan atau bulan depan terserah. Pilihannya apa Pak Ketum, hari ini atau minggu depan? Hah? Hari ini atau minggu depan? Aku pura-pura tanya Bapak, bukan Kadin, kalau bukan bergerak cepat. Nggak mungkin. Kita engage. Kita ini, kami juga di Kadin cuma di kabupaten, tingkat kabupaten. Jadi Bapak ini atasan saya semua, ketua kabupaten, ketua provinsi, dan pusat. Bapak Ibu, tolong MOU-kan sektor Pak Dirjen, sektor pangan, peternakan, hortikultura, peternakan, perkebunan. Ada Pak Dirjen ya, Parap ya. Bapak Ibu, kalau ini kita lakukan, ada lapangan kerja terbuka 8 juta. 8 juta artinya apa? Pengangguran di Indonesia selesai. 8 kali 4 dengan keluarganya, itu 32 juta. Dan ini tidak mudah. Kalau Kadin sepakat, ini selesai. Pekerjaan ini selesai. Dan pasti minta maaf. Ini kalau Kadin menyatu pasti bisa. Dan makasih Pak. Situ aja. Dan kalau Kadin bisa, insya Allah BUMN mundur dikit. Terima kasih. Bapak Ibu, aku tahu Kadin itu semua jalur tahu, jalur langit, jalur darat, tikus, jalur macam-macam dari belakang tahu.
ilmunya Bapak sudah cukup. Tapi sektor pertanian, insya Allah kami siap melayani sebaik-baiknya dan seluruh Kementerian Pertanian akan melayani sebaik-baiknya. Bapak Ibu, salah satu komoditas unggulan kita yaitu coconut, kelapa. Kelapa kita ini kita ekspor, sekarang ekspor buah. Itu harganya buah 1.300. Tapi kalau ini kita olah menjadi VCO, coconut meal, ini menjadi 100 kali lipat atau 10.000%. Ini baru kelapa, kita nomor 1 dunia. Dan Kadin harus mengambil ini, peluang ini. Tahu nilainya Bapak Ibu, 100 kali lipat, ekspor kita 24 triliun. Ini 24 triliun ekspor kita. Kalau kali 100, kita hilirisasi, hasilnya 2.400 triliun. Itu sama dengan 2/3 APBN kita. Baru kelapa. Kemudian yang kedua, air kelapa. Ini Pak Ketum pekerjaan berat. Jangan biarkan air kelapa dari Thailand, Vietnam masuk ke Indonesia. Ini aku lihat merek Vietnam, Thailand, ini masuk ke Indonesia. Air kelapa kita harganya coconut water ini 40.000 per botol. Kalau ini kita semua packagingnya bagus, ini bisa menghasilkan 2.400 triliun. 5.000 triliun hanya kelapa, tapi jangan gelondongan kita ekspor. Sekarang kita sudah buktikan ada 2 pabrik, 1 pabrik, tahun depan 2 pabrik berdiri, dan kita bangun yang terbesar bersama Pak Rosan di Morowali. Ini hasilnya. Tahu Bapak Ibu, ada pergeseran konsumsi China, India dan Eropa. Itu dulu minum susu sapi, susu kambing, dia bergeser coconut milk, susu dari kelapa, dan harganya luar biasa karena katanya ini sehat. Kelapa hari ini kami ketemu diskusi dengan Ibu Gubernur tempat ini, Maluku Utara, itu 30.000 per biji sekarang. Dan kita produsen terbesar dunia. Nah ini kami ekspor. Jadi minum kopi pakai coconut milk, teh, makanan dan seluruh makanannya dicampur. Kami ekspor, ini ekspor ke China. Baru 2 minggu yang lalu. Kalau kita hilirisasi, Bapak Ibu, dan itu di tangan Kadin pasti selesai. Itu 5.000 triliun sumber daya kita. Dan itu pasti bisa. Kalau Kadin mengatakan bisa, ini pasti jadi kenyataan 3 tahun 4 tahun ke depan. Persoalannya mau atau tidak. Kalau sudah mau, ini pasti jadi kenyataan. Kemudian berikutnya ada Gambir. Ada Kadin Sumatera Barat? Enggak ada ya. Doakan, kami sudah lapor Bapak Presiden, kami sudah diskusi, ini kami sudah diskusikan semua dengan Pak Rosan, dengan Pak Doni dan antara BUMN, agar ini jangan dipersulit. Ini insya Allah ini dipermudah. Mereka hitung ini Pak Muhammad Maki, dia hitung Gambir kita mensuplai dunia itu 80%. Kalau kita hilirisasi, itu hasilnya 5.000 triliun. Ini bisa 5.000 triliun angkanya. Kemarin ini kita sebagian hilirisasi hanya Padang 516 triliun. Itu Gambir dengan kelapa itu sudah 10.000 triliun. Bisa jadi tinta. Cuma ada doanya di Padang waktu itu, ya Allah kalau bisa, karena untuk tinta pemilihan, kalau bisa pemilihan 2 putaran. Nah, itu doanya dari sana, karena supaya tintanya 2 kali lipat. Bapak Ibu, ini yang kita hilirisasi. Ini baru 10.000 triliun. Dan ini real, kita sudah ekspor, kita sudah dirikan pabriknya, dan itu berhasil. Sekarang tahun depan 2 yang jadi, mudah-mudahan yang digagas oleh Pak Rosan itu juga tahun 2027 juga berhasil.
Dan itu pabriknya sangat besar. Bagi Kadin ini tidak besar. Satu unit 1,5 triliun. Kalau 10 orang kan cuma 150 miliar satu orang. Konsorsium pasti bisa. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah kita hilirisasi, harga kelapa naik dari Rp1.000, sekarang ini di Maluku Utara 3.500, naik 5.000, bahkan sekarang 10.000 harga ekspor. Jadi itu 10.000% naik karena kita hilirisasi. Bapak Ibu, kita ini sangat kuat, tapi kekuatan kita adalah di pertanian. Kenapa? Negara agraris. Kita berada di khatulistiwa. Kita negara agraris. Bapak Ibu, kemarin swasembada, apa dampaknya pada dunia? Apa dampaknya pada dunia? Tahu Bapak Ibu, turun harga 42% dunia. Saat ini, artinya apa? Indonesia memberikan kontribusi pada dunia, memberikan harga pangan murah. Ini turun menjadi $650 menjadi 340 hari ini. Harganya 5.700 beras di luar negeri. Harga beras luar negeri 5.700 hari ini. Kami dampingi Bapak Presiden. Kami dampingi ke Jordan, ke Rusia, kami dampingi apa yang terjadi. Para pemimpin-pemimpin negara di dunia menemui Bapak Presiden. Kamboja, Thailand, Vietnam menemui kapan bisa kita ekspor. 2023-2024 kita impor 7 juta ton, kurang lebih 100 triliun. Tiba-tiba alhamdulillah tahun ini tidak ada impor, nol. Harga pangan dunia turun. Kalau kelapa kita hilirisasi, kami membayangkan harga kelapa dunia itu naik 100.000 per biji. Karena mereka sudah bangun pabrik, mereka sudah bangun infrastruktur. Tiba-tiba kita hentikan, kita hilirisasi dalam negeri, sehingga added value-nya dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan ini kita sudah jalan, yang kami sampaikan ini sudah jalan. Kemudian mente juga, ini mente kakao dari Sulawesi Tenggara, mente Tenggara, Sulawesi Selatan kakao, kemudian kemarin aku lupa yang minta kakao, oh Aceh minta kakao, kami berikan. Berapa Bapak minta, aku berikan bibit gratis. Sulawesi Tengah, kakao kita Bapak Ibu, ini kakao dari Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, CS. Mente dari Sulawesi Tenggara, ini Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Kemudian diekspor ke Singapura. Setelah diekspor, bangga orang Indonesia membeli coklat di Changi, padahal itu seluruh bahan bakunya 100% dari Indonesia. Di sana hanya diulek dan hasilnya 38 kali lipat. Kita ekspor nilainya 26.000 per kilogram. Kita beli kembali dengan harga 1 juta. Itu adalah tugas berat Kadin ke depan. Tapi Bapak Ibu, kalau ini kita bisa lakukan 5 tahun, 10 tahun berturut-turut, Indonesia superpower dan Indonesia emas menjadi kenyataan. Teknologinya sudah lengkap. Sederhana. Kalau Kadin naik sedikit, kerjanya dulu 10 jam, tambah 4 jam, pasti ini Republik ini berubah. Pasti berubah. Tapi kalau diundang rapat, terlambat datang, cepat pulang, mengantuk pula, tidur pula, wassalam. Kita akan jadi negara poco-poco, 2 kali maju, 2 kali mundur. Kita berada pada middle income trap. Betul Bapak Ibu? Dan simbol Kadin itu adalah harga diri bangsa. Tidak gampang itu ada Kadin. Aku butuh baju satu, tapi sampai sekarang belum aku dapat, Pak Ketua. Ini Kadin artinya mewakili Republik Indonesia. Inilah wajah Indonesia, inilah pengusaha Indonesia. Tahu Bapak Ibu, tidak tumbuh PDB kita kalau bukan dari Kadin.
backbone-nya adalah Kadin. APBD, APBN itu stimulus. Kami sudah hitung. Kalau ekonomi ini bergerak, itu motor penggeraknya adalah Kadin seluruh Indonesia. Tapi kita harus gandengan tangan. Adem. Kita adem lagi belum tentu kita bisa berhasil. Apalagi mengeritik yang tidak tahu persoalan. Itu lebih menyusahkan kita untuk bergerak. Bapak Ibu, ke depan kita gandengan tangan. Ini ada anggaran 9,9 triliun di wilayah masing-masing. Aku mau kerjasama Pak Ketum, makanya aku mau tanda tangan. Kerjasama membangun pembibitan. Tolong Kadin Kabupaten itu dijemput dengan baik. Ini nanti kami ingin di wilayah masing-masing dikembangkan ini tebu, kakao, kelapa, kopi, mente, lada. Ada 6, anggarannya sudah cair sekarang. Januari kita mulai bergerak. Siapa berminat silakan, dan tidak ada embel-embel. Gak usah lobby-lobby. Sampaikan kami, Bapak punya kapabilitas, silakan jalan. Dan tidak ada, jangan lagi perhitungkan. Kan aku pengusaha juga. Jangan perhitungkan. Ini naikkan sedikit 30%. Ini berjaga-jaga. Nggak ada berjaga-jaga di pertanian. Kalau ada yang coba-coba di pertanian, coba-coba meminta fee macam-macam, aku pastikan dia tidak mencintai jabatannya dan anak istrinya. Itu sudah pasti. Kami ganti kemarin ada 5. Itu pasti. Kalau aku tidak bisa ganti karena dia punya backing, pasti aku pamit. Itu aku pastikan. Kami ingin merah putih ini berkibar. Pangan selesai, kita menuju lagi perkebunan. Tapi tanpa Kadin, kami tidak bisa bergerak. Tanpa Kadin, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami butuh energi dari Kadin. Makanya sakit pun aku datang. Bisa? Bisa? Kok kayaknya bukan suara Kadin. Suaranya, aku ini tenggorokan saya sudah aus ini bicara. Masa bisa saja nggak bisa? Ada juga yang, maaf, memang ada tapi bukan Kadin. Perhatikan wajahnya. Bisa? Bisa. Asal dia ikut mengeluarkan suara. Cuma dia partisipasi, bukan suara yang sesungguhnya. Bisa? Ah, ini Kadin. Ini ada tanda-tanda. Pak, pengusaha itu gampang. Pengusaha gampang. Karena pengusaha aku tahu. Sopan. Baik banget. Komunikasinya bagus. Semua Kadin ahli komunikasi. Lembut, tapi menusuk ke jantung. Benar? Ini termasuk Pak Ketua Umum. Pak Mentan, hadirlah sejenak, kalaupun 5 menit, pelepas rindu untuk Kadin. Oh iya Pak, siap Pak Ketum, doakan aku sehat. Tadi kami masih kurang sehat, saya katakan, aku harus ketemu Kadin, sampaikan program pemerintah. Bapak Ibu, kami sampaikan ini kalau sektor pertanian ini sesuai BPS bergerak 1.900 triliun ini, kalau ini oleh BPS, sumber BPS 2020, kalau sektor pertanian bergerak 1.900 triliun, ini bergerak 57.000 triliun, mulai angkutan dan seterusnya, jasa, perdagangan dan seterusnya, semua bergerak. Sekarang terakhir kami rekap, ini 2.300 triliun pada hari ini. Ada kenaikan signifikan. Karena PDB petani kita juga naik. Ini sektor pertanian, jujur, support luar biasa dari Bapak Presiden. Yang keluar impres dari Bapak Presiden selama 1 tahun, 19 impres keluar. Ada impres, kami lapor malam, paginya sudah terbit. Itu impres tercepat. Ini impres yang keluar. Termasuk pupuk. Dulu pupuk, petani 70 tahun menderita. Ini pupuk, kami diminta revitalisasi. Malam-malam Pak Mentan revitalisasi, siap Bapak Presiden. Pupuk
Dulu itu 12 menteri yang tanda tangan. Ini 12 menteri tanda tangan baru bisa disalurkan ke provinsi. Gubernur bertanda tangan 38. Bupati 518, bukan parab tanda tangan, baru pupuk disalurkan. Kami lapor, izin Bapak Presiden, ini mempersulit selama merdeka. Apakah bisa kita buat simple, karena sekarang sudah lama merdeka. Terus maksudnya gimana? Ini muter, mengular 145 regulasi, dicabut seluruhnya, impres keluar dari Kementan, produsen langsung ke petani. Ini Kadin luar biasa, langsung MOU dengan PT Pupuk. Mana? PT Pupuk, Direktur Pupuk tadi. Hebat. Bapak yang ngajak Kadin atau Bapak diajak Kadin? Bapak diajak? Enggak. Dua-dua. Itu bahasa halusnya. Pasti Kadin yang ngajak, karena sudah melihat kondisi ini. Tahu ada berapa negara tolong Kadin tindak lanjuti? Laos, Belarus, ini kemarin, Jordan, Australia, bahan baku ada di sini. Kalau mau dirikan industri di sana atau di Indonesia, tapi joint venture dengan mereka. Kami sudah MOU dengan seluruh menteri yang saya sebut tadi. Silakan Kadin tindak lanjuti. Kemudian itu tidak berhenti. Bapak Presiden minta, Pak Amran, bisa enggak harga pupuk turun tapi biaya tetap? Ini masalah. Ini tekanan kedua datang. Saya katakan, aku coba Bapak Presiden, tapi ini tidak mudah. Alhamdulillah kami kerja 3 hari 3 malam. Harga pupuk turun 20%, seluruh Indonesia 115 juta petani menikmati. Turun 20%, tidak pernah terjadi selama merdeka. Dan biaya tetap. Ada yang menarik, ini untuk teman-teman Kadin, kenapa bisa turun? Tahu ada biaya di sana, ada direkturnya sekarang, cost plus. Jadi berapa biayanya ditambah 10%. Dan ini tidak sesuai undang-undang Kadin Indonesia. Regulasi Kadin Indonesia. Makin besar biayanya, makin besar untungnya. Karena negara memberikan 10%. Itu peraturan keuangan, kemudian peraturan presiden, peraturan pemerintah, kemudian permentan. Jadi makin jelek pabriknya, alhamdulillah untungnya besar. Kalau perlu pabriknya dibuat macet supaya untungnya besar. Jadi yang 50 tahun pabriknya, ini 50 tahun tunjukkan, 50 tahun pabriknya ini dijaga, dipelihara. Padahal harusnya ini dimuseumkan. Ini pabriknya dijaga. Tahu Bapak Ibu, gas yang digunakan pabrik baru hanya 2,6 ton gas per ton. Kemudian ini 4,5, hampir separuh. Tapi kalau pihak regulasi baru, benar enggak Pak Direktur? Kalau regulasi baru, ini bagus. Pabrik yang jelek. Kenapa? Untungnya banyak. Karena berapa biaya total? Tambah 10%. Kita bongkar, impresnya, malam kita selesaikan, ratas malamnya di Kertajaya, Kertanegara, kemudian besoknya impres sudah diproses dan ditanda tangan. Hemat 14 triliun. Kemudian subsidi di hilir, harusnya di hulu, kita pindahkan ke hulu. Itu selisih 14 triliun. Sederhana, hanya regulasi. Nah, Kadin, Pak Ketum, aku mimpikan Kadin, ini mimpi saya, ini bisa salah. Mimpi kita, barang siapa Kadin bangun industri, itu hanya bawa 1, rekening koran. 2, program kerja. Setelah itu, negara yang mengurusi legalitas sampai dia berproduksi. Aku pastikan investasi bukan 1.400, tapi bisa 5.000 sampai 10.000 triliun. Kami lihat di negara lain, kami lihat di Dubai, Vietnam sudah ikut, tanda tangan, pilih mana lahannya, insentifnya, nanti dia berdiri.
Kemudian yang urus legalitas adalah negara. Kami memulai di pertanian, kalau ada tidak lengkap surat-suratnya, bukan dipanggil orangnya, saya katakan direktur, lengkapi surat-suratnya. Anda layani dengan baik. Itu kami lakukan, ternyata bisa meningkatkan investasi 2 kali lipat. Kami lakukan 2017-2018. Saya membayangkan Pak Ketum, itu Kadin cuma umumkan atau sampaikan, Pak Ketum, aku mau investasi 1 triliun. Dan saya membayangkan yang investasi 100 miliar sampai 500, kemudian 500 sampai 1 triliun itu punya kartu Kadin Plus. Kalau dia mau bertamu ke menteri, duluan masuk. Kenapa? Jangan lihat 1 orang, tapi lihat berapa karyawannya, berapa pegawai yang dihidupi. Benar? Bapak Ibu, ayo kita bergerak bersama untuk Merah Putih. Hidup ini sementara, kita kawal Indonesia menuju Indonesia emas dan Indonesia maju.